Yang masih di luar silahkan join ya. Open cam kita mulai ya. Baik, Kak Willy ucapkan selamat malam semuanya. Malam. Salam genre. Eh, Baik, untuk acara lanjutan, apa cukup didengar suara Kak Willy dengan jelas? Jelas, Kak. Baik, kalau jelas silakan kasih kode jempol jari ya. Cukup jelas suara Kak Willy didengar? Kira-kira suaraku cukup jelas didengar? Oke, siap. Baik, thank you ya. Eh, Baik, untuk acara lanjutan kita untuk kick off online ini akan dipandu oleh Kak Avi yang akan memberikan informasi tentang kick off secara online. Kami persilakan Kak Avi. Selamat malam semuanya. Malam Kak Afi. Malam Kak Afi. Oke, suara terdengar jelas? Jelas. Jelas nggak? Boleh kasih emoji jempol deh. Jelas Kak. Ya, oke. Aku mau share screen dulu ya terkait eh, kick off kita malam hari ini. Aku belum bisa share screen karena ada yang eh, pakai whiteboard. Boleh minta tolong dibantu nggak, host? Oke, sebentar. Sudah bisa terlihat ya? Boleh dijawab nggak teman-teman? Soalnya aku nggak bisa lihat kalian di layar. Udah kak, Terdengar jelas Kak. Udah Kak. kelihatan nggak? Oke. Nah, Kelihatan jadi Kak. mungkin tadi sudah sempat di briefing juga ya di dinas ketika kalian kick off offline. Dan di sini ada beberapa hal yang mungkin kita remind lagi nih. Jadi mulai besok teman-teman akan mengikuti Duta Genre Beropini yaitu live Instagram Challenge yang akan dilakukan mulai dari tanggal 6 Oktober setiap hari di jam 6 sore sampai jam 7 malam gitu ya. Dan nanti moderatornya ada dari kakak-kakak dari Duta Genre Kota Palangkaraya. Dan untuk dress code-nya itu colorful dan menggunakan selempang. Setelah itu kita juga akan membuat eh, challenge gitu ya. Duta Genre Berdampak, di mana teman-teman harus buat challenge, buat video yang harus menyertakan Instagram dan juga TikTok Genre Kota Palangkaraya.
Ini aku share rundown-nya dulu. Mungkin untuk detailnya nanti aku akan share screen kembali. Dan nanti kita juga akan ada pembekalan materi di aula dinas seperti biasa di hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 12 sampai 13 Oktober. Dan ini akan diinfokan kembali untuk detailnya. Kemudian kita akan melakukan genre mengajar di hari Jumat tanggal 18 Oktober di SMP dan SMA Golden Christian School. Untuk dress code-nya, kemeja warna putih dan bawahannya berkain. Itu bebas ya, mau kain warna apa gitu. Dan nanti hari Sabtu di tanggal 19 Oktober kita akan ada deep interview di Aula Dinas pada pukul 9 dan dress code-nya adalah office attire. Jadi kalian bisa cari di Pinterest ide-ide dress code-nya itu seperti apa gitu ya. Dan hari Minggu di tanggal 20 itu kita akan ada tes tertulis. Tes tertulisnya itu menggunakan Google Form. Dan tentunya materinya tidak hanya tentang genre, tapi juga ada pengetahuan umum dan isu-isu remaja lainnya. Untuk dress code-nya sendiri ada kemeja warna putih dan bawahan warna hitam. Aku harap teman-teman bisa sambil catat ya, siapa tahu kalian lupa gitu. Dan kita nanti akan ada koreo serta performance juga untuk grand final. Jadi di hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 sampai 27 Oktober. Untuk dress code-nya atasan kaos colorful dan bawahan bebas warna. Lalu di tanggal 2 November kita akan ada opening ceremony di mana di situ ada genre exhibition, defile pick remaja dan motion challenge. Jadi ini kegiatannya nanti di aula hotel yang sudah kita tentukan ya. Nanti ini menyusul untuk lokasinya, untuk dress code-nya denim. Jadi teman-teman bisa searching juga di Pinterest denim itu yang seperti apa gitu ya untuk dress code-nya. Terus di hari Minggu, tanggal 3 November itu adalah malam puncak 12 harmonis grand final. Dress code-nya benang bintik. Jadi bisa disesuaikan untuk yang perempuan dan juga laki-laki. Sekarang aku masuk ke ini list nama duta genre beropini mulai besok. Jadi teman-teman bisa persiapkan diri dan aku mau remind untuk teman-teman yang belum ngupload foto untuk posternya gitu ya. Jadi bisa dikumpulkan di Google Drive yang udah dikirim sama Kak Krivan. Khususnya teman-teman yang besok akan live Instagram. Nurgaitsa, Muhammad Fadilah, Aurel, dan Teresia Valentina, aku harapkan sudah mengirimkan foto di Google Drive. Nanti coba kita buka bersama siapa-siapa aja yang udah ngumpulin fotonya. Ini bisa dilihat di tanggal 6 Oktober itu temanya adalah saling jaga dan peduli. Kalau biasanya ketika live Instagram kalian diberikan list pertanyaan, eh untuk Duta Genre Beropini ini kita tidak akan buat list pertanyaan. Jadi nanti tergantung moderatornya ya, mau sistemnya seperti apa. Terus nanti kita akan lanjutkan di hari Senin dengan tema Cinta Itu Tidak Menyakiti. Ada Dwi Listiani Putri, Mihaela Raina Sandar, Zahra Musdalifah, Denny Saputra, dan moderatornya ada Kak Arisa nanti. Terus di tanggal 8, tema relasi pergaulan remaja, ada Gabriel Fradanesa Pitoy, Atoilah Al-Qadar, Novia Priliani, dan Daniel Rigel M. Segah. Moderatornya adalah Kak Samuel Linsingli. Di tanggal 9 Oktober, itu ada tema yaitu Beda Itu Biasa. Nanti akan ada Haida, Zahrotunisa, Evan Kendrick, dan Zaneta Fianka. Moderatornya saya sendiri. Dan selanjutnya ada tentang batasan diri, yaitu Dikta Noralia Safira, Matthew Judika, Carolina Joy Excelsis Sinurat, Shiva Raudotu Aishi, dengan moderator Kak Rifan. Selanjutnya ada topik siap nikah, itu ada Adelia Maulida Francisca, Rafka Arazi, Muhammad Kaisar Al-Falah, Viola Meriu Galilea, dan moderatornya Kak Arisa. Di tanggal 12, dengan topik empati, ada Juan Pratama Nakalelo, Nofrika Ramadhani Salehah, Priscilia Oktarina, dan Ramadia Saputra dengan moderator Kak Samuel. Oke, untuk tema-tema ini apakah sudah
dicatat semua. Sudah aman, teman-teman? Boleh dibuka nggak mikrofonnya? Sudah, Kak. Sudah, Udah, Kak. Kak. Oke, Sudah, sudah aman ya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Aman, Kak. Oke, kita lanjut lagi eh, ke pembahasan berikutnya. Oke, sebentar. Kak, suaranya nggak ada, Kak. Oh, oke. Aku ulang dari awal ya. Terima kasih udah diingatkan. Jadi, untuk penilaian Duta Genre Kota Palangkaraya, kita akan menilai dari yang aspek pertama adalah keaktifan. Jadi, teman-teman, kita lihat dari absensi ya. Keaktifan kalian mulai dari kegiatan pembekalan, rapat hari ini, dan kegiatan-kegiatan ke depannya. Jadi teman-teman yang mungkin sering izin diharapkan bisa lebih aktif lagi gitu ya, lebih hadir di kegiatan kita. Dan penilaian yang kedua adalah dari Duta Genre beropini, yaitu dari live Instagram Challenge yang sudah dibagikan tadi. Teman-teman masing-masing sudah dapat temanya ya. Jadi bisa dipersiapkan dirinya terkait topik-topik yang sudah diberikan. Oke, jadi tentunya finalis ini akan dibagi menjadi 12 grup dan satu grup berjumlah itu maksimal 4 orang. Jadi kegiatannya dilakukan selama setiap hari dan dalam waktu 1 jam. Dan penilaian yang ketiga adalah dari Duta Genre Berdampak. Jadi teman-teman diharapkan membuat video konten kreatif di Instagram maupun TikTok. Dan kita ada 12 challenge gitu ya, 12 hari challenge. Dan tema yang pertama adalah kamu tidak sendiri. Jadi mulai besok teman-teman harus buat konten terkait kamu tidak sendiri. Terus hari kedua temanya adalah jadi duta emang harus good looking. Terus yang ketiga ada literasi digital perlu nggak sih? Dan yang keempat adalah alam adalah sahabatku. Yang kelima isi piringku untuk penuhi kebutuhan gizimu. Terus hari keenam ada tentang olah rasa, tubuh, dan jiwa. Yang ketujuh, genre penuh makna. Yang kedelapan, menegur dan menasehati adalah bentuk kepedulianku. Tema yang kesembilan adalah suarakan keresahanmu. Tema ke-10, ayah bunda aku ingin membantu. Tema ke-11, kutipan dari buku favoritku. Dan yang terakhir ada berani berencana. Jadi mulai besok sampai tanggal 17 Oktober, kita akan lihat video konten kreatif dari teman-teman. Dan ini adalah beberapa syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Karyanya harus original, menggunakan bahasa Indonesia, bersifat konstruktif dan positif, serta tidak boleh mengandung unsur sara. Dan wajib follow serta menandai akun resmi Instagram genre_Palangkaraya dan TikTok genre Palangkaraya.
Jadi menandai akun ini nggak hanya ditulis di captionnya, tapi di videonya itu kalian mention gitu. Karena nanti nggak akan kebaca nih, karena banyak banget kita nerima notifikasi di Instagram supaya lebih mudah ya kalian tag di videonya gitu ya, jangan cuma di caption. Dan yang ketiga adalah video di Instagram dan TikTok ini durasi maksimalnya itu 90 detik ya. Jadi nggak boleh lebih. Kalau misalkan kurang dari 90 detik itu nggak masalah. Cuman nggak boleh lebih dari 90 detik ini. Terus yang keempat, akunnya jangan private. Nanti kita nggak bisa lihat video konten teman-teman gitu ya. Dan yang kelima, jangan lupa cantumkan hashtag ini ketika kalian upload di Instagram maupun TikTok. Jadi indikator penilaian dari Duta Genre Berdampak ini adalah eh, kreativitas dan orisinalitasnya. Dan ini untuk tes tertulis tadi, kita akan menggunakan Google Form untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi genre dan juga ada beberapa pengetahuan umum. Setelah itu akan ada deep interview. Nah, nanti di sini teman-teman bisa eh, menyampaikan terkait program kerja apa yang mungkin akan kalian laksanakan atau yang sudah kalian laksanakan gitu ya. Terus kita juga ada genre mengajar tadi di mana? Ada yang masih ingat genre mengajarnya di mana? SMP, di SMA SMA, SMA Kak. TF. Ya, jadi genre mengajarnya akan dilaksanakan di SMP dan SMA Golden Christian School. Reminder ya teman-teman, kalau genre mengajar kita tidak akan menyediakan LCD, jadi teman-teman udah bisa persiapkan dari sekarang. Mungkin entah mau bawa games atau poster gitu ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan itu. Jangan nanti malah nanya ada LCD nggak gitu ya. Kita nggak menyediakan itu. Dan nanti tentunya teman-teman ini akan dibagi lagi per kelompok untuk masing-masing masuk ke setiap kelas dan menyampaikan materi itu. Oke, terus seperti tadi kita akan ada opening ceremony, penampilan dari kalian, dan nanti akan ada defile dari uh, PIK remaja yang ada di Kota Palangkaraya. Terus di malam puncak kita akan ada apresiasi bagi PIK R unggulan segmentasi berani. Oke, untuk malam puncaknya akan ada apresiasi bagi PIK remaja unggulan segmentasi berani, beraksi dan berkolaborasi. Lalu ada Ketua PIK R remaja terbaik segmentasi berani, beraksi dan berkolaborasi, defile terbaik, genre exhibition terbaik, dan penobatan Duta Genre Indonesia Kota Palangkaraya tahun 2024. Dan itu dia mungkin untuk briefing terkait ajang kreativitas genre nantinya. Dan mungkin selanjutnya aku mau share screen terkait live Instagram kita yang memang program dari Genre Palangkaraya ya. Nah, jadi ini adalah list dari nama teman-teman yang eh, mengikuti live Instagram ya, yang memang sudah kita susun dari beberapa bulan yang lalu. Dan ini sudah tim 5 yang menyelesaikan live Instagram. Tentunya live ini juga akan tetap berjalan seiringan dengan teman-teman yang melakukan Duta Genre beropini. Jadi nanti setelah selesai Duta Genre beropini, bisa nonton lagi live Instagram bersama Duta Genre kelurahannya ya. Jadi nanti setelah teman-teman nonton yang Duta Genre beropini, bisa melanjutkan untuk nonton live Instagram Duta Genre kelurahan ini. Dan nanti teman-teman yang mungkin pasangan kelurahannya tidak ada, itu nanti kita tetap akan lakukan live Instagram. Dan aku mau remind, coba kalian cek lagi link spreadsheet ini yang udah aku kirim di grup. Kira-kira ada kesalahan nama atau eh,
apakah ada kesalahan nama atau namanya belum terinput gitu ya. Dan ini memang ada beberapa perubahan dari yang sudah kalian list, karena setelah aku lihat lagi di grup itu, ternyata ketika temannya udah nulis nama sampai nomor 16 gitu ya. Nah, yang melanjutkan ini tidak melanjutkan dari apa yang sudah ditulis sebelumnya. Jadi ada beberapa nama temannya yang tertinggal gitu. Makanya ini kita susun lagi, coba kalian cek di link spreadsheet yang aku kirim kemarin. Aku tunggu sampai jam 10 deh ya. Konfirmasinya nanti aku tanya lagi di grup apakah sudah oke gitu untuk jadwal live Instagram ini, karena kita akan tetap berjalan sampai tanggal 24 November. Dan aku juga mau remind terkait site visit kita ke LPKA dan SLB. Jadi untuk hari Selasa ini kan Nurgaitsa dan Denis ya yang akan ke LPKA di bulan Oktober. Dan ada Zahra sama Sandi yang akan ke SLB. Kalau untuk ke SLB nanti kita usahakan di hari Jumat gitu ya. Nanti tunggu konfirmasinya lagi dan surat tugas. Nanti di bulan 11 ada Jordi dan Cici. Nanti di bulan 11 ada Jordi dan Cici yang akan ke LPKA dan Dean, Fadilan, serta Aurel yang akan ke SLB. Terus ada Evan dan Adelia. Terus ada Evan dan Adelia yang akan ke LPKA. Dan untuk yang SLB masih belum ada yang mengisi. Nanti kita akan lempar ke forum gitu ya. Siapa nanti teman-teman yang mau uh, site visit gitu ke SLB. Mungkin kalau dari aku sudah cukup. Dan aku kembalikan ke Kak Willy atau ke teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Baik, Kak Afi, ini ada pesan dari Kaisar ya, katanya minta tolong di resign lagi filenya. Baik, bagi eh, teman-teman duta genre yang ingin bertanya, kami persilahkan. Karena tadi cukup jelas ya poin-poin apa saja yang nanti kita nilai. Dan di sini Kak Willy akan ulang kembali bahwa poin yang akan kita nilai itu berdasarkan dari eh, duta genre beropini, terus duta genre berdampak, terus tes tertulis, kemudian ada deep interview, serta genre mengajar. Kemudian yang terakhir adalah keaktifan atau kehadiran ya. Jadi eh, di sini akan mempengaruhi ya. Misalnya di tes tertulisnya nilainya tinggi, poinnya tinggi. Tapi kalau dia di kehadirannya berapa persen kehadirannya itu akan mengurangi poin eh, yang lainnya ya. Jadi di situ akan mempengaruhi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin eh, penasaran nih nilaiku berapa Kak gitu kan. Itu semuanya nanti kita akan infokan sama-sama mendengarkan dari pihak Dewan Juri ya. Karena Dewan Juri tentunya adalah orang-orang yang eh, sudah berkompeten di bidangnya. Karena mereka pun cukup hati-hati gitu dalam menilai sesuatu. Dan bagi teman-teman duta genre yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Atau mau di kolom chat mungkin. Apa sudah mengisi absensi semuanya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Atau yang sudah mengisi absen? Sudah, Kak. Sudah. Cukup jelas ya mungkin? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali?
Diingatkan kalau saya besok izin. udah mulai ngepost duta genre yang berdampak ya. Dan terakhir adalah pukul 8 malam. Jadi di sini aku minta tolong nanti sama Kak Yungsi dan Kak Zevana yang akan memantau postingan kalian. Nanti akan kukirim daftar kalian ya ke Kak Yungsi dan Zevana. Dan di sini juga mungkin kita akan langsung membagi nomor pesertanya ya Kak Afi, gimana? Apa bisa malam ini? Oke, mungkin untuk nomor teman-teman nanti akan dikirimkan di grup aja karena masih banyak yang belum hadir gitu ya. Jadi nanti langsung kami yang tentukan dan itu secara acak nanti bisa kalian lihat di grup. Oke, baik. Ini untuk Dikta katanya kalau Duta Genre Kelurahan Langkai ke SLB-nya itu bulan 11. Dikta sama Atoy katanya nih kayaknya. Boleh Mohon Kak dikoreksi. Kriven, soalnya itu Kak Kriven yang nyatat. Gimana nih Kak Rifa? Oke, mungkin ini ya teman-teman yang suaranya masuk apa enggak suaranya? Masuk nggak? Kak, Masuk ya suaranya. masuk Kak. Untuk teman-teman yang tadi untuk yang jadwal SLB dengan jadwal LPK, kalau ada yang merasa boleh konfir nanti PC ke aku ya, nanti silakan kirimkan nama lengkap dengan asal dutanya. Nanti kita cek kembali ya untuk jadlisnya lagi. Mungkin itu aja sih. Aku kembalikan lagi ke Pak Willy. Oke, untuk Kaisar sama Haida udah masuk grup duta belum ya? Udah Kak. Sudah. Udah Kak. Oke, berarti belum masuk ke live Instagram yang ini ya. Nanti kita akan tambahkan namanya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Kaisar dan Haida ini kelurahan apa ya kalian? Kak Willy lupa ya. Panarakang Kak. Panarakang Kak. Oke. Oh iya benar, di Kanarakan, Kecamatan Bukit Batu ya. Jadi nanti untuk kalian berdua akan kita share ulang kembali, akan kita masukkan dan kita akan infokan di GC Duta ya, di grup Duta. Ini ada satu pertanyaan geget ya, untuk genre mengajar itu bagaimana ya Kak sistemnya, materinya? Apakah diharuskan berbeda atau bagaimana ya Kak? Mungkin bisa bantu jawab Kak Afi. Oke, untuk genre mengajar, kita ambil dari modul ini genting ya. Nah, dari modul ini genting itu kan ada banyak banget topiknya dan kalian bebas mau bawain topik apa. Karena setiap kelompok itu kan akan ke masing-masing kelas. Jadi satu kelas itu anggapannya akan dapat satu topik. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mungkin ada yang berpikir, aku nggak mau deh bawain topik satu, takutnya udah ada yang bawain gitu kan. Itu nggak apa-apa, bebas aja karena kalian akan ditempatkan di kelas-kelas yang berbeda gitu ya. Oke, untuk itu lagi untuk jadwal live Instagramnya. Terima kasih.
Ada lagi nggak yang masih ingin bertanya? Yang live Instagram biasa yang memang program dari Gen. Nanti aku perbaiki dan coba kalian cek secara berkala ya untuk spreadsheet-nya lagi. Baik untuk Caroline sama Michael Karninarang, mereka merupakan duta genre Kelurahan Petuk Katimpun. Jadi Petuk Ketimpun itu merupakan kecamatan dari Jekan Raya yang jarak tempuhnya bisa sekitar 6 atau 8 kilometer ya, 8 kilometer atau 10 kilometer dari titik nol yaitu Bundaran Besar ya. Jadi sekitar kalau dari titik Bundaran Besar itu 10 kilo. Itu arah ke Petuk Ketimpun. Tapi kalau Petuk Bukit itu masuk ke wilayah Rakumpit di mana nanti akan sampai di sana kalau yang sudah pernah ke sana Denis sama Dikta ya, kita menempuh jarak sekitar 58 kilometer sampai dari titik nolnya Bundaran Besar sampai ke SMP ya, SMP Satap 2 Petuk Bukit gitu ya. Satap 2 Palangkaraya sebutannya. Kelurahan Petuk Bukit itu 58 kilometer. Jadi dia masuk ke wilayah Kecamatan Rakumpit yang berbatasan dengan Kabupaten Katingan. Eh, Baik untuk jadwal kunjungan Haida sama Kaisar nanti akan kita buatkan juga ya berbarengan dengan yang di jadwal live-nya, live Instagram. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini dari Mihaela ya. Jadwal live IG-nya topiknya cinta itu tidak menyakiti. Tanggal 7 Oktober. Nama saya Mihaela Raina Sonder. Ada tipe sedikit. Ini tipenya maksudnya di nama gitu ya. Oke, nanti untuk Mihaela kita akan perbaiki namanya ya. Untuk Kak Afi bisa kirim dirisan lagi nggak yang nama-nama mereka yang apa ini live IG untuk duta genre beropini.
Mihaela nanti kita akan perbaiki. Ini ada satu lagi ya, konteks untuk kamu tidak sendiri dan olah rasa dan jiwa. Itu bagaimana ya, Kak? Itu dari Matthew. Baik, untuk yang beropini, kalian bisa seperti Kak Willy bilang di waktu kita kick off yang offline, kalian bisa cari materi-materinya di Bangga Kencana atau di materi-materi genre ya, karena di situ pernah kita sampaikan juga. Itu termasuk di upgrade tentang kita. Karena di situ bagaimana kalian mengolah rasa dan jiwa kalian itu yang pernah kita sampaikan ya untuk workshop upgrade tentang kita. Dan di sana juga kita belajar juga tentang life skill, bagaimana kamu tuh sebenarnya tidak sendiri gitu loh. Gitu konteksnya. Tapi mungkin kalau ada yang belum paham bisa karena ini kalian beropini mungkin bisa sambil saling sharing ya nanti sama teman-teman kalian satu tim itu. Karena tentunya moderator akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kemampuan pengetahuan kalian. Jadi olah rasa itu dan jiwa itu termasuk di materi upgrade tentang kita. Oke, jadi olah rasa tubuh dan jiwa itu kan yang bagian dari pembuatan eh, video kreatif ya yang untuk Instagram sama challenge. Nah, kalau dari eh, Matthew sama teman-teman sendiri memaknai olah rasa tubuh dan jiwa itu seperti apa sih menurut kalian? Ini aku tanya menurut kalian dulu. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Menurut kalian topiknya tentang apa sih? Izin, menurut saya topik mengenai olah rasa dan jiwa itu bagaimana kita mengendalikan emosi kita, Kak. Oke, mengendalikan emosi gitu ya kata Matthew. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Nah, jadi sebenarnya kalau terkait topik itu nanti teman-teman balik lagi nih menurut kalian memaknai topiknya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kena spill sedikit nih untuk olah rasa tubuh dan jiwa. Jadi itu sebenarnya tentang eh, kesehatan mental. Jadi gimana sih kalian mengolah rasa atau emosi kalian dan itu ada hubungannya sama olah tubuh atau olahraga ya. Atau kita sebut juga sebagai kesehatan fisik. Di mana kesehatan fisik ini juga ada hubungannya sama dan jiwa itu. Jadi kalau jiwa itu kan kita berbicara tentang kesehatan mental. Nah, berarti hal-hal ini membahas tentang kesehatan, di mana kesehatan itu tidak hanya tentang fisik atau mental saja gitu ya, tapi tentang kesehatan fisik dan mental yang seimbang. Makanya teman-teman harus tahu bagaimana sih cara kalian mengolah rasa atau emosi itu dan mengolah tubuh dan menjaga jiwa kalian. Nah, jadi teman-teman bisa saling sharing gitu ya sama teman-teman duta yang lain. Menurut kamu topiknya bahas tentang apa sih gitu ya? Jadi buat sekreatif kalian aja. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Karena kita tidak akan membalas chat kalian kecuali urgent ya. Nah, mumpung di sini kita secara online, tadi kalau offline sudah, jadi nanti kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Ada yang ingin ditanyakan kembali?
Jadi teman-teman tadi yang sudah kita infokan siapa-siapa nanti yang mengikuti Duta Genre beropini itu adalah teman-teman yang hadir tadi ya. Jadi teman-teman yang hadir tadi secara offline, kick off-nya offline, itu kita sudah menjadwalkan live Instagram khusus yang beropini. Nah, jadi nanti untuk yang belum terdaftar nanti bisa silahkan di grup untuk menginformasikan bahwa kalian belum masuk di daftar Duta Multimedia Challenge yang beropini. Kalau untuk materi, kita tidak akan konsultasikan bersama moderator. Ya, sudah kita infokan bahwa materi itu kalian pelajari sendiri. Karena materi-materi yang sudah kita berikan itu merupakan dari teman-teman kalian. Jadi materi itu kalian pelajari sendiri karena hanya moderator itu menanyakan saja dan akan dinilai oleh para penonton, yaitu merupakan salah satu penonton itu, bukan salah satu ya, tapi ada beberapa penonton nanti yang merupakan juri kalian. Dan itu akan secara acak, random ya, beliau-beliau akan menyatu dengan kalian. Seperti itu ya, Zahra. Untuk live-nya nanti ditayangkan secara langsung memang ya, seperti biasa. Kalau untuk disiapkan pertanyaan terlebih dahulu itu mungkin tergantung moderator ya nanti. Karena nanti moderator tentu dia akan bertanya secara acak juga. Dengan siapa nanti ditujukan kita nggak tahu ya. Karena moderatorlah yang nanti yang akan mengatur pertanyaannya. Terus mengatur siapa nanti yang menjawab. Seperti itu. Tentunya masing-masing kalian menyiapkan jawaban yang sesuai dengan tema yang disampaikan. Seperti itu. Jadi jangan lepas dari tema yang sudah diinfoin ya. Misalnya kalau untuk yang beropini di hari pertama itu jangan sampai nanti misalkan kalian ngambil contoh aja deh. Bisa bantu share Kak Afi yang untuk yang beropini. Baik, untuk contoh nih, saling jaga dan peduli. Nah, itu nanti kalian harus masing-masing harus tahu nih dengan materi yang saling menjaga itu yang bagaimana dan peduli itu yang bagaimana. Jadi tidak ada keterkaitannya aku nanti menyampaikan ini, Geget misalnya aku menyampaikan ini saja, nanti untuk Fadila aku menyampaikan itu saja, atau Aurel aku menyampaikan yang tentang C aja. Nggak seperti gitu ya konsepnya. Jadi konsepnya siapa tahu moderator secara acak akan menanyakan bisa aja langsung ke Gegetnya atau ke Fadilanya atau tidak dia menanyakan ke kalian berdua, tapi moderatornya tentu akan menanyakan ke Aurel atau Teresia seperti itu. Jadi di sini kalau untuk Duta Genre beropini itu tidak ada kompromi seperti yang di live Instagram ya. Kalau di live Instagram itu kita diatur ya, kita diatur supaya ketika kalian menyampaikan itu sesuai dengan alurnya. Nah, sebenarnya live Instagram yang kita apa
bawakan secara live itu merupakan tidak secara langsung merupakan pembelajaran ya, bagaimana cara kalian berpendapat, beropini ya. Nah, itu bagi yang teman-teman yang sudah menyampaikan tentunya punya pengalaman nih bagaimana cara menyampaikan di live Instagram. Nah, itu merupakan pengalaman juga bagi teman-teman nanti yang beropini seperti itu ya. Dan itu tidak akan kita berikan seperti yang live Instagram yang biasa kita lakukan. Nah, seperti itu. Eh, Gini ya, kalau opening ceremony memang denimnya bebas. Apakah full atasan dan bawahan denim atau bagaimana Kak? Itu bebas ya, kita kasih kebebasan yang pasti dress code-nya denim tapi bebas. Bebas itu bisa mau kalian atasnya saja atau bawahnya saja atau mau apa kalau yang sekarang itu yang pakai jaket yang belel-belel gitu ya. Terus atau yang celananya juga selama itu eh, santun ya, ada kaidah-kaidahnya yang tidak glamor, yang tidak menunjukkan lekuk tubuh ya, seperti itu. Atau memamerkan pahanya. Biasanya kan kalau denim itu sukanya anak-anak remaja ada yang celananya, yang robek-robek pahanya sampai kelihatan ya. Itu tidak disarankan yang memperlihatkan atau mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh sampai kelihatan pusarnya enggak, seperti itu ya. Jadi denim itu masih ada kaidah kesopanannya seperti itu. Ada lagi yang lain ingin bertanya atau lewat kolom chat, silahkan. Untuk malam puncak, itu Kak Willy ingatkan dress code-nya adalah eh, benang bintik. Ya, jadi benang bintik itu memang ciri khasnya dari Provinsi Kalimantan Tengah. Terserah kalian mau buat seperti gaun atau apa untuk khusus yang perempuan. Kalau laki-laki bebas, kalian mau berkreasi apa saja. Selama dia dress code-nya benang bintik. Seperti itu ya. Tapi masih dalam sisi kesopanan ya, tidak diperkenankan busananya dibuat sampai memperlihatkan payudara, mohon maaf, terus memperlihatkan ketiak atau di atas lutut setengah paha itu tidak. Ya, jadi masih harus ada kaidah kesopanannya seperti itu. Karena remaja itu tidak menonjolkan eh, lekuk-lekuk tubuh atau yang membuat seseorang itu tidak fokus gitu ya dengan penampilan kalian yang seksi seperti itu. Begitu pula untuk yang Duta Putra ya. Duta Putra juga tidak kita perkenankan membuat baju yang sekira itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Benang bintik itu merupakan baju kesopanan ya bagi orang Dayak Kalimantan Tengah. Biasanya dia buat baju itu untuk adat, nikah seperti itu ya. Atau dia pertemuan-pertemuan formal seperti itu. Dan kalian bisa kreasikan untuk benang bintik. Aku tidak menginginkan kalian terlalu tertekan dengan kondisi harus dress code-nya benang bintik, kombinasinya warna ini itu tidak. Bebas aja kalian mengkombikan, boleh tidak mengkombikan juga tidak masalah seperti itu. Untuk warna juga untuk benang bintik itu bebas ya, bebas warna. Jadi tidak menuntut harus misalnya biru-biru, enggak, bebas. Kalian tentukan warna selama dia benang bintik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada tambahan dari Kak Afilia atau Kak Kerivan? Aku mau share screen ini mungkin link drive teman-teman yang udah ngirim foto.
Nah, bisa dilihat ya, baru ini yang ngirimin. Sedangkan yang live Instagram besok, Nurgaitsa, Muhammad Fadilah, Aurel, eh, Teresia Valentina, sudah ngirim semua kah? Nurgaitsa udah, Muhammad Fadilah ini ya, Aurel, Teresia Valentina. Oke, terus yang hari Senin bisa dikirimin juga ya, supaya kita bisa langsung buat posternya untuk eh, sampai selesai gitu. Dwi Listiani Putri kayaknya belum. Oke, yang Senin udah aman ya tadi. Yang hari Minggu udah aman. Yang hari Senin Dwi Listiani Putri belum. Mihaela belum. Zahra belum. Denny Saputra belum. Oke, kita tunggu ya foto-fotonya. Terus juga video profilnya jangan lupa. Karena nanti kita akan upload ke YouTube. Nah, baru segini nih yang udah ngumpulin. Kalau untuk poster, sudah amankah Kak Riven? Untuk poster duta, sudah mengumpulkan semuakah Kak Riven? Ya untuk poster sebenarnya sudah aman ya teman-teman semua. Jadi sesuai sudah berikan waktu untuk kita semua. Jadi apapun dari kreasi teman-teman semua ya dari posternya ya nanti kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana teman-teman semua. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi sebelumnya untuk poster jangan lupa teman-teman semua dari poster diperbaiki kalau misalnya dari merasa kurang dari logonya termasuknya kalau misalnya teman-teman merasa ada yang kurang nih bisa sebelumnya dikasih sudah dikasih kesempatan itu dia atau mungkin gini deh untuk poster ini karena kita masih ini ya masih belum ya mungkin kita kasih waktu lagi ya mungkin ya itu ya Kak mungkin sampai minggu depan lagi ya deh untuk mungkin batas sudah maksimalnya nih minggu depan nanti tanggal tanggal 12 ya nanti atau gimana kita untuk poster kita maksimalkan sudah untuk poster tanggal 12 ya teman-teman semua untuk deadline-nya jam 23.59. Jadi aku harap teman-teman semua yang untuk poster boleh dikirimnya itu di link yang sama teman-teman semua untuk poster dan jangan sampai punya duta yang lain kehapus itu dia. Jadi dicermati lagi sebelum upload. Mungkin itu saja mungkin saya kembalikan lagi ke Baik untuk yang gini ya, kalau untuk yang nanti ketika live Instagram ataupun nanti yang di eh, challenge Instagramnya untuk yang Duta Genre Beropini, Kak Willy minta tolong kalian teman-teman itu saling eh, memberikan dukungan melalui kolom komentar dan love ya. Jadi di sana juga pun kalian harus turut serta untuk sama-sama menonton di live Instagram. Jangan sampai nanti kalian tidak menonton terus kalian protes loh. Aku kan bagus dari dia beropini, tapi kamu sendiri nggak nonton. Nah, jadi jangan harap ketika kita menunjuk seseorang itu dia lebih kompeten beropini dibanding kalian, tapi kalian sendiri tidak menonton dan tidak tahu bagaimana seseorang itu menampilkan lebih bagus dari diri kalian sendiri. Nah, jangan sampai nanti seperti itu ya kasusnya.
Aku nggak mau nanti ada ribut-ribut di belakang masalah yang tentang eh, kenapa dia layak disebut sebagai duta genre beropini seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan? Atau terlalu cepatkah Kak Afi menyampaikannya atau Kak Willy yang menyampaikan atau Kak Kriven yang menyampaikan? Ada yang masih bertanya atau cukup jelas, teman-teman? Boleh dibuka ya, di open mute-nya. Sudah jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Absensi sudah diisi. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kalau dari aku udah cukup. Kak Kriven? Kalau dari aku cukup aja ya. Oh iya, untuk teman-teman, nanti ketika kita sudah membuat flyer untuk yang duta genre beropini, aku minta tolong kalian share di grup kalian masing-masing dan postkan di media sosial kalian masing-masing, baik di dutanya maupun di eh, media sosial masing-masing ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kami yang ngepostan, tapi kalian sama-sama semuanya wajib ngepostan dan saling mendukung ya, satu sama lain. Untuk penilaian itu masing-masing tentunya berbeda-beda ya. Tapi tidak ada salahnya itu kita saling sama-sama mendukung. Baik, Kak Willy rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa kita dokumentasi dulu ya. Aku minta tolong mungkin sama Kak Kriven ya. Untuk mendokumentasikan dulu. Absensi semua sudah diisi ya? Iya, sudah, Kak. Sini aku ambil untuk dokumentasi ya di sini ya. Boleh yang belum buka kameranya boleh dibuka ya kameranya. Kameranya boleh dibuka. Oke. Dari slide pertama ya, dari boleh salam genre dulu, salam genre. Kita salam genre, boleh baik. 3, 2, 1. Oke. Untuk slide kedua ya, tetap bertahan salam genre. Slide kedua, 3, 2, 1. Berencana itu keren, boleh berencana itu keren, salam ya. Untuk slide pertama dari 3, 2, 1. Slide yang kedua dari 3, 2, 1. Oke, dokumentasi kita sudah kita ambil ya, teman-teman. Aku kembalikan lagi ke kami. Baik, sudah ya Kak Rifan?